Kalimat ini mengandung makna bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik pada anak-anak. Mengajarkan anak menghitung adalah yang baik karena membantu mereka mengembangkan kemampuan matematika dan pemecahan masalah. Namun yang lebih penting adalah mengajarkan mereka apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini, seperti kebaikan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan membantu anak-anak menjadi manusia yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam mengambil keputusan memiliki dampak signifikan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan memilih nilai-nilai yang positif dan bertanggung jawab, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, adil, dan ramah bagi semua individu. Setiap keputusan yang kita buat, seberapapun kecilnya, itu memiliki potensi untuk memberikan dampak pada orang lain dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, adalah penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran murid dengan beberapa cara. Yang pertama, itu membentuk lingkungan yang aman dan mendukung. Kedua, memberdayakan murid untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, itu menjadi teladan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menyediakan kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Dan yang kelima, itu mengikut sertakan murid dalam proses mengambil keputusan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, saya dapat membantu murid dalam mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang penting, sehingga mereka dapat menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan memahami kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu suatu proses bimbingan siswa melalui penguatan karakter dan norma-norma, dengan tujuan menghasilkan generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalani kehidupan mereka. Pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menciptakan karakter yang baik murid. Generasi mendatang akan mencerminkan kualitas pendidikan saat ini, yang dapat diibaratkan sebagai penciptaan karya terbaik yang akan memberikan warna pada masa depan negara ini. Pratrap Triloka itu kan terdiri dari 3 semboyan, yakni ing arsa sung tuladha, ing madya maun karsa tuturi handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan itu memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Setiap keputusan diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran harusnya mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan menjiwai 3 semboyan dicetuskan oleh KHD tentang asas-asas pendidikan, karena guru adalah sosok yang diteladani oleh murid dan masyarakat. Sehingga suka ataupun tidak, guru harus memanfaatkan diri untuk bisa digugu lan ditiru dengan berupaya memberikan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai guru, kita sebagai pemimpin pembelajaran itu sudah sepatutnya untuk menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak kepada murid. Seorang pemimpin atau guru itu sendiri harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak kepada siswanya. Seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, seorang guru, dan harus memberi motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya yang mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan peran sebagai guru, ada kalanya guru itu dihadapkan dalam situasi yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang dilematis, yang itu sifatnya benar dan benar. Secara moral itu bertentangan. Nah, kalau bujukan moral itu benar dan satunya salah. Dari uraian di atas, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah guru menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan Pratap Triloka tadi.
dengan cara menjadi sosok yang teladan, yang positif, motivator, dan sekaligus moral support ya, atau mensupport moral bagi murid untuk mewujudkan pelajar Pancasila dan merdeka belajar, sehingga guru sejujurnya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersifat reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu sangat berpengaruh ya pada prinsip-prinsip yang akan kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan itu kan kita mengenal ada 3 prinsip, yakni berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita ini. Misalkan kalau guru yang empatinya tinggi, biasanya rasa kasih sayangnya, pedulinya juga tinggi, sehingga biasanya menggunakan prinsip berbasis rasa peduli. Kalau guru yang memiliki sikap jujur, komitmennya kuat untuk tunduk pada peraturan, pasti konsep berpikirnya adalah berbasis peraturan. Kalau guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, cenderung memiliki prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid itu adalah manifestasi dari implementasi kompetensi sosial emosional kesadaran diri yang dulu pernah dipelajari, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara kesadaran penuh untuk mengurangi kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Materi pengambilan keputusan itu sangat berkaitan dengan kegiatan coaching ya. Coaching itu kan keterampilan sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan langkah coaching tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching tirta sangat ideal apabila dikombinasikan itu dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Jika pada proses coaching kita membantu agar coachee itu membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang diambil itu sudah dapat dipertanggungjawabkan bagi pembuat keputusan atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan berupa paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan itu semakin tajam dan matang. Pada saat pengambilan keputusan itu dilakukan, seorang guru itu perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan itu dilakukan secara sadar, penuh dengan kesadaran, dan sadar juga dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan itu diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan positif. Putusan yang diambil juga bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan juga dapat menekan perilaku seorang pendidik itu, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntut memberi keputusan, guru juga harus mencari tahu apa yang dirasakan oleh murid dan mendengarkan juga dengan penuh perhatian. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif yang berpihak pada murid itu adalah manifestasi dari implementasi kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara kesadaran penuh untuk mengurangi kesalahan
dan konsekuensi yang akan terjadi. Jadi dengan aspek sosial emosional ini menjadikan keputusan guru dalam dilema etikanya adalah lebih bertanggung jawab. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika itu diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut itu bujukan moral, benar salah, ataukah dilema etika yang keduanya benar, tapi segi kebijakannya yang harus diputuskan. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, sangat penting sekali peningkatan nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang guru, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Guru harus tegas mengatakan benar jika memang benar, dan salah jika kondisi yang dihadapannya adalah sebuah kesalahan. Karena itu adalah termasuk kebujukan moral. Melalui 9 langkah pengujian keputusan, seorang guru akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianut. Keputusan yang dihasilkan melalui langkah-langkah yang tepat akan menghasilkan putusan yang tidak berisiko atau risikonya lebih kecil. Terlebih apabila jika masalah yang telah diidentifikasi dengan baik, apakah tergolong dilema etika ataukah bujukan moral. Ketika kasus yang dihadapi merupakan tindakan benar lawan salah atau dikenal dengan bujukan moral, maka tidak perlu diragukan, tidak perlu ragu bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Namun jika kasusnya yang dihadapi merupakan dilema etika yang mengandung 2 kebenaran yang saling bertentangan, maka jika tidak dianalisis dengan baik, itu juga akan menghasilkan putusan yang tidak dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Maka sangat penting dalam kondisi dilema etika ditentukan terlebih dahulu paradigmanya, kemudian dikaji prinsip pengambilan keputusan hingga pada pengujian keputusan dengan 9 langkah tadi. Putusan yang diambil perlu diuji secara legalitas agar dipastikan tidak melanggar hukum, diuji bertentangan dengan kode etik hingga pada intuisi atau perasaan sebagai guru terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Bahkan perlu dilakukan pengujian halaman depan korannya apabila putusan diambil adalah menimbulkan rasa ketidaknyamanan apabila dipublikasikan di depan umum. Jadi diuji kalau ditampilkan di media massa itu jadinya seperti apa. Keputusan yang diambil akan menghasilkan keefektivitasan yang dilihat melalui adanya dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam kasus dilema etika itu pada dasarnya adalah apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Namun dalam mengambil keputusan itu akan menemui beberapa tantangannya. Di antaranya adalah mindset atau pola pikir warga sekolah yang membudaya untuk sulit diubah. Padahal pola pikir itu hendaknya harus diubah karena kurang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tertentu. Jadi ada yang namanya benar tapi tidak lazim, namun ada juga yang lazim tapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, itu contohnya yang kaitannya dengan pola pikir warga sekolah. Namun yang pasti untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam mengambil keputusan itu haruslah memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang akan kita hasilkan itu sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli.
Pengambilan keputusan dalam pembelajaran itu tentu berpengaruh ya terhadap pengajaran yang dipilih. Apabila seorang guru telah memutuskan dan memilih pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kebutuhan peserta didik dapat dipenuhi secara keseluruhan, maka dengan ini pengajaran yang memerdekakan murid itu bisa tercapai. Saat guru memutuskan untuk menggunakan game atau ice breaking, itu guru juga telah memilih memerdekakan murid dengan cara membahagiakan peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pengambilan keputusannya tentu sangat berpengaruh dalam memerdekakan murid dan mengembangkan diri mereka. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu kita harus memahami dengan baik paradigma pengambilan keputusan. Salah satunya seperti paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah kasus, penting bagi seorang pendidik itu untuk mengkaji secara mendalam apakah keputusannya itu nanti punya efek jangka pendek dan punya efek jangka panjang bagi muridnya. Apabila dalam mengambil keputusan tidak memperhitungkan dampak jangka panjang, tentunya akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Karena itu seorang pemimpin pembelajaran hendaknya mengkaji keputusannya itu tidak hanya berdasarkan pada jangka pendek, tidak hanya mementingkan sekarang aja, tapi juga harus mikir kira-kira keputusannya itu ada efek jangka panjangnya enggak untuk murid. Jadi kita tidak boleh menghilangkan masa depan mereka atau mungkin mengganggu masa depan mereka karena kita memutuskan hanya fokus untuk jangka pendek atau sekarang saja. Pengambilan keputusan itu adalah suatu kompetensi ya atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan itu harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman atau well-being ya. Dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya sebagai profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila itu kan ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid dan terwujudnya merdeka belajar. Dalam menjalankan proses pengujian keputusan diambil dapat didukung melalui kegiatan coaching agar penelusuran potensi atau informasi yang digali itu bisa didapatkan dengan maksimal. Melalui kegiatan coaching akan dapat dihasilkan analisis dan pengujian yang lebih mendalam. Segala bentuk keputusan diambil sebagai pemimpin pembelajaran itu harus didasarkan pada filosofi pendidikan, yakni menuntun seluruh kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik itu dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatannya. Apabila keputusan diambil telah sesuai dengan filosofi tersebut, maka keputusan tersebut telah berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat memerdekakan murid dengan tetap pada batasan yang jelas. Saya cukup memahami ya tentang konsep-konsep dalam modul ini, yakni dilema etika itu antara benar dan benar, dan harus memilih di antara dua pilihan secara moral benar, tapi itu bertentangan. Sebaliknya kalau bujukan moral itu kan satu benar, satu salah, yaitu situasi yang ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan itu individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu melawan masyarakat. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi antara kita bertindak adil ataukah kita rasa kasihan kita terhadap situasi tersebut. Ada yang kita jangka pendek dan memikirkan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan itu ada yang berbasis hasil akhir, ada berbasis peraturan,
dan ada juga yang berbasis rasa peduli. Kemudian ketika kita memutuskan, kita harus melalui 9 langkah yang telah disusun secara berurutan untuk memandu dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan. Jadi dengan 9 langkah itu nanti akan diuji apakah itu ada hukum yang dilanggar dan sebagainya, dari secara bertahap seperti itu, sehingga ketika kita memutuskan itu harapannya adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi keputusan yang bijak. Kemudian hal yang di luar dugaan saya adalah memang sebagai pemimpin itu selalu menghadapi dua hal tadi, jadi antara dilema etika sama bujukan moral. Dan ketika kita sudah mengklasifikasi dilema etika pun kita juga harus menganalisis dengan mendalam, sehingga apa keputusan kita itu efeknya atau risikonya tidak terlalu besar, atau kita bisa menghilangkan risiko dari pengambilan keputusan. Dan saya suka dengan modulnya karena yang disampaikan oleh video atau video pembelajaran itu kan mengambil dari seorang ahli dalam dilema etika atau apa saya lupa. Jadi semuanya sudah berbasis pengetahuan dan ilmiah. Sebelum mempelajari modul pernah saya mengalami beberapa yang itu masuk ke dalam dilema etika. Seperti ada murid yang itu sangat menguasai bidang seni, tapi di satu sisi anak tersebut itu jarang masuk atau jarang masuk pelajaran saya. Yang itu tentu saya harus memutuskan secara dilema etika kaitannya dengan saya dalam pemberian nilai. Karena kalau saya mikirnya jangka pendek dan jangka panjang tentunya, atau rasa kasihan dan keadilan. Jadi dua itu, kalau saya ambil pengalaman saya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau saya nanti memberikan nilai yang sangat jelek atau mungkin nilai yang di bawah standar syarat untuk bisa ikut SNBP atau masuk perguruan tinggi jalur rapot, tentunya merugikan anak tersebut. Sehingga saya harus memberikan tugas yang berbeda dibanding yang lainnya, yang mungkin masih nyambung dengan kemampuan dia dalam hal seni. Untuk bedanya, kalau sebelum mempelajari modul ini ya penyelesaiannya atau ibaratnya cara menghadapi dilema etika ya saya tidak urut dengan 9 langkah menguji. Jadi saya hanya menggunakan intuisi atau menggunakan saya sebagai kebijakan saya atau intuisi, moral dan sebagainya dalam memutuskan. Jadi saya tidak menguji secara urut langkah seperti halnya di modul ini, sehingga kadang mungkin urutan saya itu loncat-loncat ya. Jadi mungkin langsung saya itu menganggap bahwa ini dilema etika, atau istilahnya langsung saya berikan keputusan yang tentunya tidak terstruktur seperti halnya di modul. Untuk dampak mempelajari modul buat saya itu tentunya karena saya sudah paham tentang bedanya dilema etika, bujukan moral, prinsip, kemudian 9 langkah. Tentunya nanti ketika saya menghadapi dilema etika atau bujukan moral, itu saya lebih berhati-hati, lebih cermat, lebih istilahnya mengambil keputusannya tentunya lebih baik dan lebih bijak, karena saya sudah tahu tentang 9 langkah pengujian. Jadi saya ketika mengambil keputusan itu tidak hanya melalui intuisi atau melalui kira-kira dan sebagainya, tapi dengan 9 langkah pengujian yang harapannya itu risikonya lebih kecil atau enggak ada risikonya, dan tentunya kita bisa membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab dan baik untuk semuanya, atau istilahnya risikonya lebih kecil.